narasumber, boleh langsung kenalin diri dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Riza Amelia di MTSN 43 Jakarta ini aku ngajar matematika. Nah, selain narasumbernya, pasti juga yang kenalan nih guys. Kita kenal dulu nggak sih, Dir? Harus. Halo semua, kenalin nama aku Ania Nadia, selaku host kali ini. Dan aku Raisya Mulyani, selaku host dari podcast kali ini. Nah, kita udah kenalan nih. Mungkin kita langsung aja kali ya sharing-sharing sama Kariza gimana Kariza yang katanya SMP dan SMA-nya paralel satu, guys. Gimana sih kalian nih? Oke, boleh diceritain nih Kak gimana kayak cara belajar kakak dari SD sampai SMA sampai dapet paralel satu atau bisa sampai sekarang Kariza yang udah yang lagi ngejalin S2. Oke, sebelumnya makasih banget untuk OSIS MTSN 43 yang udah ngundang aku sebagai narasumber. Semoga apa yang aku sampaikan di podcast kali ini bermanfaat buat kalian juga, buat kalian yang di sini maupun yang nonton di YouTube gitu. Oke, pertama alhamdulillah selama sekolah aku bener-bener jadi anak yang full of support dari kedua orang tua dan pasti nggak lepas juga dari doa juga ya gitu. Terus caranya gimana sih biar bisa jadi top one di antara teman-teman yang lain gitu ya? Oke, caranya pasti yang pertama belajar ya, karena dari kecil itu aku tuh nggak pernah dikenalin sama yang namanya TV atau gadget sama orang tuaku, terutama sama ibuku sih gitu. Jadi dulu ibuku tuh pernah kerja, terus tiba-tiba ya udah harus postpone karena punya aku dan punya adekku kan. Kebetulan aku sama adekku tuh cuma 2 tahun kan, beda 2 tahun doang. Terus kita tuh sama sekali nggak pernah dikenalin samanya yang namanya gadget. Jadi kayak bener-bener harus kayak sensorik, motorik itu bener-bener kayak mainan sendiri itu loh, dibikin sendiri gitu kan. Terus caranya gimana? Jadi udah dikenalin buku dari kecil. Jadi aku bener-bener kemana-mana tuh kalau misalkan main sama teman-teman sendiri tuh kayak bawanya buku atau misalkan kayak bawa-bawa boneka. Nggak pernah yang namanya kayak kita pegang handphone atau lihat sosmed tuh kita nggak pernah. Jadi kalau misalkan kayak tertekan nggak sih belajar terus? Jujur nggak sih, karena emang dari kecilnya kita udah sering dikenalin sama buku sih sama orang tua. Berarti itu selama sekolah dari SD sampai SMA tuh Kak nggak megang gadget? Enggak sih, kalau misalkan SD itu aku baru megang gadget yang benar-benar megang sendiri itu pas aku kelas 6 SD. Jadi selama dari kelas 1 sampai aku kelas 5 itu benar-benar gadgetku itu monitor by parents gitu ya. Jadi benar-benar orang tua aku tuh ngeliatin banget, bahkan sampai aku SMP kalau nggak salah kayak seumuran kalian gitu. Aku tuh kalau misalkan mau ulangan dulu kan belum pakai sosmed gitu ya, belum pakai e-learning segala macam. Jadi dulu tuh kita nggak boleh megang handphone. Jadi handphone itu disita sama orang tua. Kalau sekarang kan kayak guru-gurunya ya kan yang nyita HP anaknya gitu kan. Kalau dulu tuh kayak mamaku sendiri yang nyita. Jadi tuh kalau misalnya kita kayak udah bukan ulangan, kita udah nggak boleh megang handphone sama sekali kayak gitu. Jadi cara belajarnya adalah kalau aku misalkan nih ulangan hari Senin itu misalkan pendidikan agama sama bahasa Indonesia, habis itu besokannya matematika sama misalkan akidah akhlak gitu. Nah itu tuh dari hari Senin pulang sekolah, aku kan dulu naik angkot ya sekolahnya. Jadi tuh di angkot tuh aku udah mulai prepare belajar akidahnya. Jadi kayak baca sambil di angkot, karena kan perjalananku kan dari MTS ke rumah tuh jauh ya. Jadi sambil nungguin angkot, jadi udah kita baca materi di angkot kayak gitu. Terus gimana lagi ya caranya? Terus pas udah di rumahnya aku tuh langsung bimbel. Nah bimbelnya itu kita bahas MTK-nya gitu. Jadi karena MTK itu lebih susah ya logikanya daripada akidah yang kita bisa baca sendiri. Jadi kalau misalkan di bimbel itu kita belajarnya MTK yang ibarat kata yang krusial kayak gitu. Kalau misalkan kayak akidah atau misalkan kayak pelajaran-pelajaran yang bisa dibaca itu aku belajarnya dari perjalanan itu gitu. Kayak gitu sih. Belajar bisa lagi ya, oke banget. Nah, terus kalau misalkan untuk sekarang ini kan bisa jadi guru MTK, terus juga pastikan belajar MTK kuliah selama 4 tahun mungkin atau lebih, itu kan kayak seru banget. Nah, tapi kayak informasinya yang aku dapat, Kariza tuh justru malah dulu tuh nggak suka banget sama MTK, tapi kenapa sekarang bisa jadi guru MTK?
Jadi ya benar banget sih sebenarnya. Kalau untuk kayak jadi guru MTK itu harus pintar MTK ya, sebenarnya nggak juga guys. Jadi tuh kalau misalkan harus pintar jadi guru ya pasti harus pintar kan, karena kan guru itu kan mendidik anak-anak didiknya. Kalau bisa sih anak-anak didiknya itu pasti jauh lebih pintar lah daripada gurunya gitu. Terus kalau misalkan kok bisa sih nggak suka katanya tapi kok bisa jadi survival di matematikanya sendiri, itu tuh gimana ya, karena mama aku kan guru matematika ya, jadi kalau misalkan akunya nggak bisa tuh aku kayak punya pressure sendiri, karena dari SD itu kan aku kan satu sekolah sama mamaku, jadi guruku itu adalah partner kerjanya mamaku kan. Jadi kalau misalkan kayak aku punya nilai yang nggak bagus atau yang misalkan kayak nilaiku drop atau misalkan kayak aku belajar malas-malasan tuh langsung direkap ke orang tuaku. Jadi kan kalau kalian kan kayak nunggu ngambil rapot dulu. Kalau aku tuh bisa harian atau mungkin mingguan, kayak ibu anaknya ini gitu. Jadi sebagai anak guru matematika aku jadi kayak merasa pressure banget kan. Jadi kayak ya udah deh aku coba untuk suka, karena aku nggak mau membuat orang tua aku kecewa, sebenarnya itu sih intinya. Terus kenapa bisa sebertahan itu, karena itu pertama aku bener-bener nggak pernah lepas motivasi dari orang tua sih. Jadi kalau misalkan kayak aku ngerasa nggak bisa, kira-kira aku kurangnya di mana, itu sih yang pasti tuh harus evaluasi. Karena kan kayak aku nanya ke ibuku nih, kayak misalkan Mi ini kurangnya di mana ya, salahku di mana, kayak gitu. Jadi kalau misalkan dapat nilai yang kurang tuh aku jujur takut gitu. Aku takut banget karena pertama malu, yang kedua aku takut banget ngecewain orang tua sih, itu sih. Jadi kalau misalkan gimana caranya bisa survive, karena pertama motivasiku adalah nggak mau mengecewakan orang tua. Tapi kakak pernah nggak sih ada di posisi yang kayak aduh stres banget nih sama MTK, bener-bener nggak bisa menebak banget, kayak udah pusing banget gitu. Terus kayak kalau misalnya ada di posisi itu tuh gimana caranya kakak bisa stres kakak gitu? Kalau misalkan ngomongin burnout pasti pernah lah ya, karena nggak mungkin kita belajar. Kamu coba kalau misalkan belajar MTK aja terus setiap hari dalam 1 minggu, stres gak kira-kira? Sama sih itu. Kalau misalkan ngatasin burnout, kita ini sih kayak belajar mainnya harus balance. Kayak aku juga nggak selalu belajar, aku tuh ada part yang kayak aku mainnya juga. Jadi caranya gimana sih biar nggak burnout? Yaitu kalau misalkan kayak lagi belajar nih, aku tuh menganggap belajar itu kayak sambil bermain. Jadi aku tuh selalu bikin kelompok belajar sendiri. Jadi kalau misalkan di kelompok belajar itu kan kayak bareng sama teman-teman gitu kan, kayak nggak terasa belajarnya. Misalkan nih kita satu kelompok, kamu bisa banget, terus bisa aku yang kayak kurang bisa, kan aku melihat temanku yang bisa kan akan sangat termotivasi dong kan, kayak gimana sih caranya kayak gitu kan. Tapi kan ternyata itu tuh ada manfaatnya gitu loh, ternyata kayak oh nggak buruk juga gitu. Jadi kalau misalkan kayak ngatasin burnout itu karena belajarnya sambil enjoy. Terus Bu, aku mau nanya, aku bisa Bu Riza kan awalnya gak suka banget sama MTK, tapi kok bisa sekarang Bu Riza malah jadi guru MTK? Itu gimana Bu perjalanannya? Oke, pertama aku ini dulu ya, kita ke belakang dulu. Jadi kan waktu aku seumuran kalian di usia-usia madrasah sanawiyah itu, aku tuh sama sekali nggak pernah kepikiran kalau misalkan kayak mau jadi guru, apalagi mau jadi guru matematik, itu sama sekali nggak pernah ada di benak aku. Pikiran tuh sama sekali nggak ada. Jadi waktu aku menjadi siswa-siswi madrasah sanawiyah itu tuh aku tuh bener-bener goals aku tuh sebagai anak-anak FK. Aku tuh pengen banget jadi anak kedokteran. FK-nya FK mana? FK UI. Jadi tuh kayak kalau mungkin kalian berpikirannya oh aku pengen masuk ICS atau misalkan aku pengen masuk Manfaat, aku mau masuk Sempul yang kayak gitu-gitu. Aku tuh dulu seumuran kalian tuh pikirannya bukan kayak ke situ, tapi kayak langsung ke FK UI. Bahkan background handphoneku tuh FK UI waktu itu, aku inget banget. Gitu. Jadi aku tuh terserah ya SMA-nya mau di mana, yang penting aku harus dapat di FKUI-nya gitu. Nah, terus belajarnya mati-matian, benar-benar yang mati-matian. Di SMP aku benar-benar belajar dari Senin sampai Sabtu, aku benar-benar bimbel. Itu bimbelnya ya bimbel belajar sama bimbel bahasa Inggris, karena kan
bahasa Inggris tuh bener-bener kayak udah bahasa kedua kita ya selain bahasa Indonesia gitu. Itu benar-benar krusial banget. Jadi aku merasa itu butuh. Nah terus belajar mati-matian, dan kayak di saat teman-temanku bisa main di hari Sabtu pagi, aku harus bimbel dulu. Di saat misalkan teman-temanku bisa main di malam minggu, aku kadang-kadang masih tambahan di tempat bimbelku kayak gitu-gitu. Nah terus tapi kan itu ada hasilnya. Gitu kan, di MTS, di SMA, alhamdulillah aku ada hasilnya gitu kan ya. Di SMA pun aku berhasil dapat eligible, jadi kayak 40% siswa terbaik itu kan bisa didaftarin. Dulu tuh namanya kalau nggak salah tuh SNMPTN, sekarang namanya SNBP, Sistem Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Nah itu kan dari nilai rapot kan. Nah jadi 40% terbaik itu akan diambil untuk siswa-siswa eligible. Nah itu tuh nggak bisa dipungkirin ya, itu harus dengan usaha diiringi dengan doa. Karena kalau misalkan kita kayak berdoa doang nggak ada usahanya, itu nggak mungkin. Usaha doang nggak ada doanya juga nggak mungkin. Jadi harus benar-benar balance semuanya. Akhirnya pas di SMA, karena memang tujuanku adalah FKUI, aku daftarlah di eligible itu, daftar di FKUI sama FKGUI. Tapi kodarullahnya memang nggak rezeki, karena sebenarnya mamaku tuh udah pernah ngucap kayak mamaku tuh pengen banget kayak aku tuh meneruskan beliau untuk menjadi guru matematika gitu. Jadi aku juga bingung ya kenapa ada orang tua yang nggak pengen anaknya jadi dokter, tapi kan nggak apa-apa. Mungkin kan memang mamaku pengennya aku meneruskan beliau untuk menjadi guru matematika gitu. Terus akhirnya masih penasaran, akhirnya aku ikut UTBK. Kalau misalkan kalian punya kesempatan untuk tidak ikut UTBK, mendingan gak usah ikut UTBK, karena UTBK tuh bener-bener susah banget. Kayak belajarnya apa, keluarnya apa, itu kayak bener-bener susah banget gitu. Waktu itu kalau nggak salah di UTBK itu aku skornya hampir 700 atau 700 lebih gitu. Tapi itu masih belum tembus di FKUI sama FKGUI saat itu. Nah terus maksimalnya berapa sih? Maksimal kan 1000 ya, itu kalau itu minimal banget 800 kalau mau masuk. Nah akhirnya aku gagal di SBM PTN dulu, seleksi berbasis tes ya. Akhirnya ya udah aku pikir oh kayaknya akan gap year nih gitu kan. Gap year tuh kayak postpone dulu 1 tahun untuk belajar lagi gitu kan. Tapi ternyata mamaku tuh kayak masih penasaran. Mamaku tuh pinter banget, bener-bener kayak yang memotivasi aku, yang menginspire aku tuh adalah mamaku sendiri. Karena mamaku tuh bener-bener pinter banget. Kayak beliau walaupun sudah berumur tapi kayak melek banget pendidikan, melek banget teknologi. Bahkan di saat kayak aku kebingungan nih mau masuk mana, yang aku berpikiran akan postpone dulu. Tapi mamaku tuh nyari-nyari kira-kira kampus mana sih yang masih buka itu untuk pendaftaran di PTN gitu. Akhirnya waktu aku inget banget aku lagi nginep di rumah tanteku, terus habis itu tante aku bilang kayak, "Za, ini mama nelfon," gitu kan. Mama aku bilang, "Kenapa?" gitu kan, "mau milih jurusan buat apa?" gitu kan. "Ini Umi daftarin kamu di UPI," gitu kan. UPI kan kebetulan jadi kampus terbaik pendidikan di Indonesia juga ya. Jadi di UPI aku mikirnya kayaknya pengen ngambil pendidikan bio atau kimia, karena kan aku memang prospeknya awalnya kan ke FK. Jadi kan kalau biologi atau kimia kan lebih make sense ya daripada matematika gitu kan. Cuma balik lagi karena mamaku yang mau pengen banget ada yang nerusin, jadi udahlah daftarin matematika gitu. Itu daftarnya 2, di UPI sama di UNES. UNES itu di Semarang. Nah pilihan keduanya terserah kakak mau apa, kata mamaku tuh gitu. Ya udah akhirnya keduanya aku milihnya PAI. Itu benar-benar sangat nyebrang ya antara matematika sama PAI. Kenapa milih PAI? Karena waktu dari aku sekolah dari SD sampai SMA itu aku punya banyak banget piagam penghargaan musabaqah tilawatil Quran. Jadi aku akan optimis akan masuk di jalur itu kalau lewat sertifikat gitu kan. Karena kebetulan aku kan lulus angkatan COVID. Jadi benar-benar dilihat itu dari nilai rapot. Nah nilai rapot itu yang paling kecil itu aku kebetulan matematika wajib. Jadi kan karena aku anak IPA, jadi MTK itu ada 2, matematika wajib sama matematika peminatan. 2020 tuh zaman-zamannya kayak gitu. Nah terus ya udah karena aku pikir kayaknya nggak bakal masuk nih di MTK karena MTK aku kecil kan. Waktu itu kalau nggak salah nilai di situ tuh di ijazah atau di rapot gitu ya 91, itu paling kecil. Paling kecil paling kecil 91. Nah itu terus habis itu ya udah karena PAI aku 99, jadi kayak masih lolos nih di PAI gitu kan. Entahlah mau di UPI atau di UNES terserah gitu kan. Sebenarnya itu antara pengen nggak pengen ya, karena
ya aku emang basically emang nggak pengen di kampus pendidikan gitu kan. Terus ternyata didaftarin, aku inget banget di H-1 penutupan di tanggal 17 Agustus 2020, aku inget banget sore-sore ya kan. Terus pengumumannya itu tanggal 24 Agustus. 24 Agustus. Terus ternyata pengumumannya malam abis Isya, aku inget banget. Terus lolosnya di pendidikan matematik. Itu benar-benar antara senang tapi sedih gitu. Senangnya karena senang kan akhirnya tembus PTN, tapi sedihnya adalah kira-kira kalau udah masuk bisa keluar nggak ya gitu. Karena kan sepupu-sepupu aku kan banyak kan yang udah kuliah, kayak ya udah bangga nih masuk negeri, tapi kira-kira bisa keluar nggak gitu kan. Jangan sampai udah masuk nggak bisa keluar gitu. Terus akhirnya coba deh nungguin UNES kan besokannya tuh tiba-tiba di UNES pun dapatnya di pendidikan matematik. Aku nggak tahu ya itu kuasa Allah gimana kerjanya, karena aku udah pede banget dapatnya di PAI, aku udah punya sertifikat sebanyak itu dan tesnya juga tes punya Quran, dan aku yang udah sepede itu, tapi ternyata dapatnya adalah di pendidikan matematika. Ya akhirnya ya udah kita coba 1 tahun dulu coba untuk menjadi anak matematika. Akhirnya ya udah tanggal 24 Agustus pengumuman, tanggal 1 September kita udah mulai Mokaku, namanya kalau sana kayak ospek gitu. Gitu. Nah, terus di semester 1 masih aman. Karena semester 1 itu belajarnya masih banyak kan MKU, mata kuliah umum kayak bahasa Indonesia, terus kayak PPKN yang kayak gitu-gitu. Jadi masih aman banget. Matematikanya ada nggak? Ada. Matematikanya baru matematika dasar sama statistik 1. Jadi itu masih gampang banget karena itu masih ngulang SMA gitu. Terus apakah aku survive? Jujur survive dikit ya, karena kan saat itu kan belum punya teman. Jadi aku tuh tipikalnya akan mencari teman yang benar-benar memotivasi aku untuk belajar. Dari aku sekolah tuh aku selalu kayak gitu. Nah, karena ini COVID, jangankan berteman deh, kita kenal muka orangnya kayak gimana juga kita nggak pernah tahu. Dan fun fact-nya adalah aku tuh nggak pernah tahu UPI itu di mana kampusnya, aku nggak tahu dalamnya kayak apa, letaknya di mana, bentukannya kayak apa tuh aku nggak pernah tahu. Padahal kalau kita mau ke Lembang itu pasti lewat UPI. Tapi aku kayak nggak pernah melirik kampus tersebut. Oh itu kampus ya gitu. Ya, aku nggak pernah melirik itu. Jadi semester 1 aman karena masih banyak MKU dan IPK aku saat itu 3,95 dari 4 ya. Akhirnya nekat itu kan karena aku jalur mandiri, jadi kan masuknya lebih mahal walaupun itu negeri ya guys, tapi karena mandiri jadi lebih mahal. Dan aku merasa bersalah dan berdosa kalau misalkan aku belajar main-main sama mamaku sama abiku gitu kan ya. Aku yang udah ngebiayain semahal itu, akhirnya aku coba untuk apply beasiswa. Jadi kalian tuh nggak usah takut kalau misalkan kayak udah kuliah takut nggak ada biaya atau segala macam, tenang aja pokoknya. Nanti pasti ada kok jalannya, kayak pasti banyak banget beasiswa. Yang penting kalian kayak harus menunjukkan kalau kalian tuh bervalue gitu, kayak kalian bisa kok nggak apply beasiswa. Akhirnya aku coba apply beasiswa, alhamdulillah karena IPK aku segitu jadi aku tembus untuk beasiswa gitu. Dan itu tuh kayak banyak banget memang persyaratannya, tapi ya udah dijalanin aja. Jadi jangan merasa itu kayak suatu beban, apalagi kan itu kan masih online ya kuliahnya, jadi kayak ya udah deh gitu kan. Dan itu disclaimer ya guys, aku tuh nggak nyontek karena aku nggak punya teman saat itu, jadi kayak benar-benar semuanya usaha sendiri. Jadi jangan berpikiran ya iyalah IPK segitu karena online, tapi kayak enggak, itu benar-benar kayak usaha, benar-benar usaha gitu kan. Nah terus persyaratannya adalah di situ kalau aku nggak salah IPK aku tuh nggak boleh turun dari 3,7 itu selama aku mendapatkan beasiswa tersebut. Kalau misalkan turun berarti itu akan otomatis dicopot betul. Nah terus ya udah di semester 2 semakin gak ada MKU-nya, jadi semakin banyak MTK-nya aja, kayak aljabar lanjut, habis itu kayak statistika 2, terus udah masuk kalkulus juga, jadi kayak udah makin susah. Dan aku jujur nangis mah udah kayak makanan sehari-hari gitu ya. Nah akhirnya aku coba lagi ikut SBMPTN di tahun kedua di tahun 2021. Semoga bisa lolos di FK gitu. Tapi nggak belajar, jadi kan kayak sotoy banget kan gitu. Jadi ya udah ternyata nggak lolos guys. Emang benar-benar harus dijodohkan untuk matematika gitu. Jadi nggak ada mimpi untuk menjadi guru matematik, tapi karena udah terlanjur kecebur, ya udah kita sekalian basah aja. Pak Riza kalau mau diminum dulu boleh minum dulu, soalnya kan masih sakit ya.
kayak emang kita melanjut aja. Oke. Nah, tapi kalau misalkan Riza punya temen nih yang kayak lulus FKUI, gimana sih perasaan kakak? Kayak harusnya aku tuh sama dia loh di FKUI, tapi aku malah di pendidikan matematika di UPI. Oke, kalau waktu 2020 itu rasanya pertama pasti kecewa sama diri sendiri, kayak belajar sama mati-matian itu dari SMP sampai SMA itu benar-benar secapek itu, tapi ujung-ujungnya nggak dapet. Tapi aku selalu orang tua aku sih sebenarnya yang lebih pasti ada hikmahnya kok, nggak mungkin Allah tuh ngasih sesuatu kepada hambanya tuh sia-sia gitu, pasti semuanya ada plus minusnya. Kalau kamu di FKUI kamu mungkin nggak bakalan tahu Bandung kayak gini, kamu nggak akan tahu UPI itu ternyata seluas itu, sebagus itu, kayak ternyata walaupun kamu nggak dapat FKUI kamu dapat kampus yang memang juga bagus dan bergengsi lah ya ibarat kata gitu kan. Terus kenapa ya, abiku sih selalu bilang kayak nggak semua yang menurut hambanya baik itu baik juga menurut Allah. Jadi udah serahin aja semuanya sama Allah, kita udah usaha, bagaimana hasilnya itu urusan Allah gitu. Jadi kalau misalkan kayak abiku tuh lebih kayak karena mungkin beliau tahu anaknya memang nggak bisa, jadi ya udah Kak, nggak apa-apa, pelan-pelan aja gitu. Ya udah Kak, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Jadi kalau misalkan mamaku lebih ke nge-push banget, abiku yang bagian ngadem-ngademinnya biar aku nggak burn out banget gitu. Gitu sih. Jadi kalau misalkan kayak sekarang mah ketemu sama anak-anak yang keterima di FKUI dulu ya, kayak jadinya kayak jadi ledek-ledekan aja gitu. Jadi kayak oh sekarang MTK iya nih harusnya main suntikan ya sih gitu gitu aja sih. Tapi Kak Riza kan lulus dari UPI itu lulusan Kemlut ya Kak? Terus kayak itu keren banget gak sih? Kayak masuk jurusan yang emang gak diinginin, tapi itu lulusannya bisa jadi lulusan terbaik gitu loh Kak. Itu emang kakak yang ngerjain skripsi atau kakak emang nge-push diri sendiri atau gimana tuh Kak biar bisa jadi lulusan terbaik? Oke, ini sebenarnya balik lagi ya dari ceritaku yang tadi, karena aku penerima beasiswa, jadi aku berusaha banget untuk tidak dicabut beasiswaku. Kenapa? Karena sayang banget aku tuh dapat beasiswa itu kan 2 digit ya, 1 semester ya kan, jadi bener-bener itu bisa buat membiayai aku di kosan, kuliah juga di cover, beli buku juga ke cover, semuanya benar-benar kayak transportasi juga kayak gitu-gitu kan, jadi belum tercover. Nah, karena aku sadar bahwa aku adalah anak beasiswa, jadi aku memotivasi diri aku, ayo belajar lagi, dan ternyata makin didalemin benar. Kalau kata pepatah kan tak kenal maka tak sayang. Ternyata pas udah didalemin gitu ya, udah ketemu sama teman-teman yang klop, punya circle. Dulu aku punya circle guys, aku tuh bersirkel berenam. Jadi ceweknya 3, cowoknya 3. Jadi kalau misalkan orang mungkin mikirnya kayak oh bakal triple date, oh enggak, tenang aja. Karena kita benar-benar bineka tunggal ika, paham kan maksudnya? Nah gitu. Jadi aman-aman aja. Nah terus karena kita nge-push diri kita seperti itu, jadi ternyata bisa loh ngambil SKS lebih banyak. Jadi ngambil SKS yang kakak tingkat tuh bisa gitu kan. Jadi aku lulus tuh nggak sampai 4 tahun, aku cuma 3,5 tahun. Dengan IPK yang segitu, aku tuh terakhir berapa ya, 3,8. Tuh. Nah itu tuh gimana caranya, itu tuh bener-bener se-circle itu kita bener-bener belajarnya bareng-bareng, dan akhirnya alhamdulillah IPK-nya terlampaui, beasiswa nggak pernah dicabut. Terus abis gitu alhamdulillahnya lulusnya cum laude, skripsiannya aman. Aku alhamdulillah waktu itu nyusun skripsi cuma 3-4 bulan aja. 3-4 bulan. Hanya bisa 1 semester tuh Kak. Kayak gitu. Jadi memang dari awal pengen ngambil skripsi tuh kita udah well prepare dari bab 1 sampai bab 3. Jadi pas udah dapat dosen pembimbing itu benar-benar yang kayak ini judulku mau meng-apply ini, terus kayak ini gambaran latar belakangnya seperti ini, rumusan masalah seperti ini, terus kayak ya udah nanti terserah dosen pembimbing akan di ACC atau enggak. Kalau misalkan di ACC alhamdulillah, kalau nggak di ACC berarti dari awal gitu kan. Tapi setidaknya udah usaha gitu. Alhamdulillah sih di ACC, paling beberapa aja deh revisi-revisi. Nah fun fact-nya adalah kalau misalkan kayak kalian demotivasi untuk mengerjakan sesuatu, aku dulu waktu ngerjain skripsi dapat dosen pembimbing di bulan Januari pertengahan, itu aku baru bisa bimbingan di bulan
Februari awal. Kenapa? Karena aku di ghosting sama dosen pembimbing aku. Dosen pembimbing aku kemana? Research ke Jepang. Dan itu nggak bisa dihubungin. Iya, tuh. Terus sih, kakak kan awalnya kayak nggak tahu nih kak UPI gimana, terus habis itu kayak padahal tuh ternyata kakak sebenarnya tuh sering lewat itu, sering lewat situ, tapi kayak nggak nyadar gitu loh kalau misalkan di situ di UPI. Nah, terus kan kakak kan awal-awal kuliah itu COVID kak. Nah, terus gimana tuh pas udah mulai secara langsung gitu kuliahnya, kan pasti ada bentuk adaptasinya, dan dari beberapa orang kan pasti perbedaan lingkungan itu juga mempengaruhi cara belajarnya ya kak. Terus itu kalau kakak sendiri gimana tuh kak? Oke, kalau misalkan dari awal itu aku perlahan mulai menerima karena aku udah nggak bisa di FK gitu kan, yang pertama. Terus yang kedua, pas nginjek napak tilas, ibarat kata napak tilas di Bandung, khususnya di UPI gitu, kampus itu benar-benar bagus guys, kayak asri, benar-benar adem dan nggak panas kayak di Jakarta, karena itu di Bandungnya udah di Lembang, hampir Lembang ya. Dan itu tuh aku jadinya kayak sedih lagi gitu loh, justru jadi kayak pertama sedihnya harusnya di Depok, nggak di sini gitu yang pertama. Terus yang kedua, aku kan dari kecil apapun yang terjadi dalam diri aku adalah keputusan orang tuaku. Jadi aku tuh hampir nggak pernah ngerasain suatu hal yang pilihan aku, even itu sekolah ataupun kampus dan pilihan jurusannya. Jadi aku dibilang terpaksa, sebenarnya nggak terpaksa, karena aku selalu percaya pilihan orang tua itu selalu yang terbaik untuk anaknya. Karena nggak bakalan ada orang tua yang menyesatkan anaknya. Aku SD di mana itu pilihan orang tuaku, aku SMP di mana pilihan orang tuaku, aku SMA dimanapun itu pilihan orang tuaku. Sampai aku dapat di UPI dan jurusannya apa itu pilihan orang tuaku. Sampai aku bilang kayak gini, ini kan yang Umi mau. Sampai kayak gitu. Terus abis itu yang paling aku sedihin adalah aku harus jauh dari orang tua. Yang notabene aku sama sekali nggak pernah jauh dari orang tua, dan ini aku bahkan nggak tahu kapan bisa pulang. Mengingat transportasi kan lumayan juga ya ongkosnya gitu kan. Dan itu 1 minggu aku ditinggal, pas aku diantar nyari-nyari kosan, kayak nanti ya kak tidurnya di sini, nyucinya nanti di sini. Itu tuh aku sedih, tapi aku nahan kan, karena takutnya nanti orang tua aku jadi kepikiran. Nah itu benar-benar struggle buat aku tuh di situ, di saat itu kan aku waktu offline itu udah semester 5, itu udah hampir skripsi, pelajaran semakin berat, jauh dari orang tua, bahkan itu jauh lebih berat ternyata gitu kan. Jadi kalau misalkan kayak adaptasinya itu pasti bakalan susah banget, apalagi kan jauh dari orang tua, harus struggle belajar, harus konsisten. Itu 1 minggu pertama aku tiap hari nangis, tapi teman-temanku, karena kita kan basicnya udah 4 semester berlalu, masa sih masih belum punya teman yang deket banget gitu kan. Apalagi mereka juga rata-rata ngerantau. Temanku tuh ada yang asli Bandung, ada yang orang Cirebon, ada yang orang Jakarta juga, ada yang orang Bekasi. Jadi bener-bener satu nasib lah ya ibarat kata kan. Jadi kita tuh kayak mereka sih, lebih ke mereka ngajakin aku untuk ayo main yuk biar nggak kepikiran rumah terus. Nah itu tuh seminggu pertama tuh bahkan mamaku sama Umi sama Abi aku tuh nggak mau nelfon aku karena takutnya nangis akunya, mereka juga kayak gitu. Jadi aku beranikan diri untuk kayak nelfon. Nah karena kuliah itu kita bisa atur jadwalnya, jadi setiap hari Jumat aku tuh nggak mau ada kelas. Kenapa? Biar aku bisa pulang. Jadi aku ngejar semua matkul itu di hari Senin sampai Kamis. Bahkan Kamis itu aku mulai start jam 7, selesainya jam 6 sore. Itu aku langsung ngejar travel jam setengah 8 malam, travel paling terakhir. Akhirnya ya udah pulang lagi ke Bandungnya hari Senin. Karena hari Senin itu kelasnya mulainya jam setengah 10-an deh kalau nggak salah gitu. Jadi aman banget kayak gitu sih, biar gak kangen-kangen banget lah ya sama rumah. Jadi kan aku dengar-dengar nih ya, Hariza itu ngambil S2 lagi di ITB dan itu jurusannya matematika lagi. Kenapa nggak ngambil jurusan kedokteran? Kenapa ngambil jurusan matematika? Nggak bisa. Karena kalau kedokteran itu memang harus banget dari awal gitu kan. Dan kebetulannya adalah kenapa di ITB biar ada sensasi baru gitu. Ya aku dulu mah daftar ITB bukan karena pengen JJ-nya, bukan karena pengen Almet gitu kan.
Jadi memang aku punya teman yang benar-benar deket banget dan kayak ayo kita coba iseng yuk daftar S2 gitu kan. Ya udah kita iseng-iseng daftar, kita tes apa ya namanya itu kayak UPDA namanya kalau di ITB tuh kayak potensial akademik gitu ya. Itu tes TOEFL juga, pokoknya semuanya dipersiapkan banget. Alhamdulillahnya ya udah lulus. Dan kenapa matematika lagi? Karena ya udah sekalian kecebur. Kenapa harus mencoba lubang yang lain? Udah aja itu biar makin mendalami dunia angka-angka gitu. Jadi motivasinya pertama adalah karena ada teman barengan. Tapi ya udah makin kesini makin dinikmatin dan ternyata belajar semenaga itu. Cobain deh. Kalau dari pengalaman Kak Iza nih, pertama kali ngajar tuh rasanya gimana sih Kak? Oke, kalau pertama kali ngajar itu kan aku kampus pendidikan. Jadi dari semester 6 itu aku udah ada mata kuliah namanya micro teaching. Micro teaching adalah cara kita mengajar, tapi audiensnya adalah teman-teman kita sendiri. Jadi mereka itu berpura-pura seakan-akan mereka itu adalah siswa-siswa SMP atau SMA gitu kan. Pengen ketawa pastilah, apalagi ada dosen yang selalu ngevisit itu kan, nilai kayak gitu-gitu. Nah pas di semester 7 sebelum kita skripsian itu kita ada yang namanya PPL. Kalau kalian ngehin ada kakak-kakak PPL di sini, nah itu kita lagi latihan mengajar. Nah itu tuh kayak awalnya deg-degan banget, apalagi kan itu ada gurunya kan di situ. Misalkan nih kayak aku guru kan sekarang di sini, nanti ada anak kampus mana, nah nanti aku yang membersamai lah ibarat kata. Jadi mereka yang ngajar, aku sambil ngeliatin. Itu jujur deg-degan banget, tapi karena aku mikir ya udahlah masih jadi mahasiswa, salah-salah juga ya udah wajar gitu kan. Nah karena sudah terbiasa mengajar, itu kan satu semesteran ya PPL tuh kalau nggak salah di Bandung. Nah pas lulus coba ke Jakarta beda sih feelsnya, karena anak-anak yang di Bandung dengan yang di Jakarta itu kan dari segi behavior itu kan berbeda ya gitu kan, dari segi bicara, sikap itu beda banget gitu kan. Nah apalagi kan awalnya aku ngajarnya di swasta. Jadi emang benar-benar bedanya kerasa banget, karena waktu aku PPL juga tuh SMP-nya negeri. Jadi kalau anak swasta kan mungkin lebih apa ya, lebih pengen diperhatikan lebih lah daripada yang di negeri gitu ya. Tapi overall semuanya seru banget, karena kan ibaratnya kan umur aku sama umur kalian deh itu kan nggak beda-beda jauh. Jadi kayak ya udah aku nganggapnya kayak aku lagi ngajarin adekku aja, karena kan kebetulan aku juga punya adek gitu. Jadi kan kakak bilang nih, belajar tuh sebenarnya tuh semenarik itu. Nah kira-kira tips belajar dari kakak tuh gimana? Tips belajar dari aku yang pertama, jangan pernah belajar itu kita ngafal. Maksudnya apalagi matematika terutama, matematika itu harusnya dimengerti, bukan dihafal. Memang kalau rumusnya harus dihafal, tapi kalau kayak konsepnya itu kalian benar-benar harus ngertiin banget. Karena hafal rumus kalau kamu nggak paham konsepnya itu percuma. Yang kedua, itu pokoknya kalian tuh harus benar-benar pinter manajemen waktu. Kayak kapan kalian harus belajar, kapan kalian harus main, kapan kalian harus nonton. Pokoknya semua tuh harus balance, jangan belajar terus, jangan main terus. Itu tuh kalau belajar terus juga tuh kayak nggak pernah henti, itu akan burn out banget dan jadinya kayak stres parah, jadi overthinking, jadi kayak ngerasa ketakutan kalau misalkan kok udah belajar sebegininya nilainya segini-segini aja ya gitu. Jadi tetap libatkan Allah di dalamnya. Jadi jangan sampai udah belajar semati-matian ini kok Allah ngasihnya segini kayak gitu. Berarti bukan Allah yang salah, mungkin usahamu, niatmu yang belum lurus. Jadi niatnya itu dilurusin. Terus setiap mau berangkat melakukan apapun, apalagi mau sekolah, mau berangkat kuliah, itu tolong tetap kayak minta restu orang tua gitu. Terus yang ketiga adalah menjaga adab orang tua, dengan orang tua maupun dengan guru. Karena bagaimanapun ridhonya orang tua, ridhonya guru itu kan akan memberkahi langkah kalian ya selama belajar gitu kan. Karena banyak banget orang yang pintar tapi mungkin ilmunya kurang berkah gitu. Jadi intinya sih jangan sampai kamu kehilangan ridho dan keberkahan dari orang tua dan guru. Terus selanjutnya adalah jangan pernah belajar itu SKS
apalagi kayak oh besok mau ulangan, apalagi mau UAS nih, ya kan UAS kan satu hari bisa 3 pelajaran, 2 pelajaran, itu jangan kayak besok mau MTK, Fikih sama misalkan IPA baru belajar malamnya, itu bakal keteteran dan akan kayak nggak masuk gitu loh. Jadi saranku adalah misalkan nih kayak aku pelajaranku di hari Selasa, nah itu malamnya itu kamu nyatet, jadi kayak oh tadi kayak gini, jadi pas aku nerangin tuh kayak mungkin coret-coretan dulu, nanti kamu bagusin di rumah. Itu biar apa? Itu works banget di aku karena itu kayak bisa mereview. Nah dulu tuh aku kalau belajar, jadi aku punya HVS kosong, itu isinya sama pensil. Jadi gurunya ngomong apa tuh aku sambil catat. Nah jadi nanti kan berantakan banget tuh. Nah nanti di buku itu aku salinnya di rumah. Nah sambil aku lihat-lihat lagi kayak oh ini caranya kayak gini. Nah makanya banyak banget notes-notes yang kayak di bukuku yang teman-temanku tuh pada nggak ngerti. Kayak ini maksudnya apa sih Za? Ini maksudnya apa sih Za? Nah itu cuma aku yang ngerti. Kayak misalkan nih, oh ini harus dikali pelangi. Itu aku bener-bener nulis dikali pelangi. Oh harus mengalihkan dengan ruas yang sama. Kayak gitu. Jadi bener-bener aku ngasih notes sendiri yang cuma aku doang yang paham. Kayak gitu. Terus apalagi ya tipsnya, berteman sih. Karena bener-bener aku dari dulu selalu berteman. Dari SD sampai aku kuliah aku selalu punya circle tuh nggak apa-apa guys, beneran deh. Yang penting circle-nya itu bisa membawa kalian ke arah yang lebih positif. Kalau misalkan kayak circle kalian apa ya kayak ngajakin bolos sekolah atau misalkan kayak lu belum ya tugasnya, udah deh gue juga gitu, ini ada temannya. Nah itu kan harus dihindarin ya. Jadi kalau misalkan kamu punya circle tuh kalau bisa yang bisa nggak? Ibu udah bisa nih, masa lu belum bisa? Ayo dong gue ajarin. Itu kan lebih positif kan didengarnya dan dilihatnya gitu. Itu benar-benar berpengaruh banget karena alhamdulillah aku kan bersirkel tuh dulu waktu di kuliah berenam. 6-6-nya itu cum laude. Wow. 6-6-nya cum laude. Dan kenapa sih cum laude? Sebenarnya kita tuh bersanda ya. Awalnya gini. Cum laude yuk. Kenapa? Karena kalau cum laude atau misalkan nilainya semakin tinggi itu duduk wisudanya di paling depan. Jadi kalau di wisudaku itu semakin depan duduknya semakin bagus IPK-nya. Jadi kalau kamu duduknya paling belakang ketahuan dong. Iya. Tentunya dong, ya kan. Nah itu jadi motivasi kita awalnya tuh kayak cuma bersandaan, kayak main-main gitu kan. Tapi dipikir-pikir ya malu juga ya kalau misalkan tiba-tiba kita berenam satu doang yang di belakang. Jadi kan balap-balapan gitu ya kan, kayak aku 3,8, temanku 3,75, bisa 3,7 kayak gitu. Jadi kan kita berdekatan duduknya kayak gitu. Pokoknya yang paling depan itu S3, habis itu S2, S1. Nah, alhamdulillah tuh aku dengan teman-temanku yang lain itu di barisan S1 paling depan. Wow, bener banget. Ya, jadi harus berteman dengan orang-orang yang positif kayak gitu sih. Terakhir kali ya, sebelum lanjut, kira-kira kakak punya nggak nih kata motivasi untuk siswa-siswi di MTS 3 dari kakak sendiri, kira-kira apa tuh kak? Oke. Mungkin bukan motivasi ya, ini mungkin reminder buat aku juga karena kan sekarang posisi kita sama ya, kamu siswa saya mahasiswa. Iya. Ya ini motivasi, bukan motivasi sih, lebih ke evaluasi diri. Pokoknya pesannya adalah selama kita belum menutup usia, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah merasa capek untuk belajar. Kalau misalkan gagal, coba lagi, terus jangan lupa libatkan doa di dalam usaha. Setiap usahamu kencangkan lagi jalur langitnya, karena usaha tanpa doa itu sombong, doa tanpa usaha itu juga mustahil. Jadi nggak bakalan mungkin. Itu tuh harus dua hal yang benar-benar harus jalan balance. Terus jangan pernah lupa minta keberkahan orang tua, keberkahan guru, jaga adabnya, jaga bicaranya, semangat terus karena masa depan ada di tangan kalian. Makasih Kak Riza buat motivasi dan pengalaman selama jadi siswa. Semoga bisa berguna buat kita semua. Makasih ya Kak Riza udah nyempetin waktunya juga Iya. buat podcast. Sama-sama. Lagi mengisi podcast. Perdana nih ya Kak? Perdana. Berarti bakal debut di YouTube-nya Osi. Wah, nanti pokoknya kalian harus subscribe, harus like sebanyak-banyaknya, kita viralin YouTube-nya OSIS MTS 4.